Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPK ya teman-teman ya. Kali ini tentang PCK. Apa itu PCK? Pedagogical Content Knowledge, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti pengetahuan konten pedagogik ya teman-teman, atau pedagogis ya. PCK ini pengetahuan khusus yang harus dimiliki guru untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu agar mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Langsung saja soal ke-11. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual, sementara itu sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas Anda? Tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Jadi di sini itu masalahnya adalah perbedaan gaya belajar ya teman-teman ya, merupakan tantangan yang lazim di kelas yang beragam seperti itu ya. Oleh karena itu strategi yang paling ideal ya teman-teman ya adalah kita lihat untuk opsi yang A, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Nah, untuk opsi yang A ini tidak sesuai ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada bekerja secara individual, ini tidak efektif ya teman-teman ya, kurang ideal ya. Seperti itu. Kita lanjut untuk opsi yang B, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Nah, untuk opsi yang B di sini cukup konkret ya teman-teman ya, tidak cukup konkret atau solutif seperti itu ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, untuk opsi yang B di sini bisa menimbulkan segregasi ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi skip ya, kurang masuk untuk opsi yang C. Opsi yang D, menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, untuk opsi yang D di sini seperti teks, video, dan presentasi lisan itu dengan pendekatan ini semua peserta didik dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B di sini, untuk opsi yang D di sini sesuai ya teman-teman ya, paling ideal ya. Kita bandingkan dengan opsi yang E, mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, untuk opsi yang E di sini ini juga seperti opsi yang B ya teman-teman ya, tidak cukup konkret atau solutif ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-12, Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, di dalam pertanyaan ini tuh maksudnya adalah dalam konteks teaching at the right level ya teman-teman, termasuk seperti itu ya. Guru kan harus menyesuaikan pengajaran dengan tingkat penguasaan peserta didik seperti itu ya. Maka harus bagaimana, apa yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah, untuk opsi yang A ini langkah awal yang sangat penting ya teman-teman ya, memastikan kemampuan perkalian sebelum memberikan soal lanjutan seperti itu ya. Untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Nah, di sini ada setiap peserta didik. Untuk opsi yang B ini memang baik ya teman-teman ya, tapi lebih unggul opsi yang A ya teman-teman ya.
Kita bandingkan dengan opsi yang C, tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan tetapi secara perlahan agar semua peserta didik paham. Nah, untuk opsi yang C ini mengabaikan prinsip ya teman-teman, bertahap dalam pembelajaran. Seperti itu ya, mengabaikan prinsip ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Lah, untuk opsi yang D ini sama dengan yang C ya, tipenya ya teman-teman ya, mengabaikan prinsip seperti itu ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, memaklumi. Nah, memaklumi soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Lah, untuk opsi yang E ini juga sama dengan opsi C dan D, karena apa? Mengabaikan prinsip ya teman-teman terhadap dalam pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-13, Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, tetapi tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Nah, ketika konflik antar kelompok budaya di kelas terjadi ya teman-teman, apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru menghadapi situasi seperti ini? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk opsi yang A di sini cukup baik ya teman-teman ya, tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi. Seperti itu, kita skip saja untuk opsi yang A. Kita lihat untuk opsi yang B, membuat kelompok dengan anggota yang membaur kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, untuk opsi yang B di sini bagus ya teman-teman ya, adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan kerjasama dan saling pengertian. Nah, pendekatan ini mendorong interaksi positif ya teman-teman, dan mengurangi prasangka melalui pengalaman bersama. Seperti itu. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Nah, untuk opsi yang C ini terlalu pasif ya teman-teman. Kenapa? Karena mengatasi konflik mendalam ya. Terlalu pasif untuk mengatasi konflik mendalam. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Nah, untuk opsi yang D ini juga terlalu pasif ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Nah, untuk opsi yang E ini cukup baik juga ya teman-teman ya, tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi ya teman-teman, seperti dengan opsi yang A. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-14, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Nah, di sini pembahasan soal nomor 14 ini kan tanpa adanya asesmen menulis sebelumnya ya teman-teman ya. Guru sebaiknya apa yang harus dilakukan ya, tindakan apa yang harus dilakukan bila menghadapi situasi seperti ini. Kita lihat untuk opsi yang A, mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Nah, untuk opsi yang A ini terlalu sempit ya teman-teman cakupannya ya, atau hanya sesaat sehingga tidak cukup mencerminkan perkembangan keterampilan menulis. Seperti itu ya teman-teman. Jadi skip saja untuk opsi yang A.
Kita lanjut untuk opsi yang B, menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, untuk opsi yang B ini juga terlalu sempit ya teman-teman, hanya menggunakan asesmen yang selama ini digunakan ya, tidak ada perubahan seperti itu ya teman-teman ya. Kita skip juga. Untuk opsi yang C, menugaskan EC panjang saat sumatif akhir semester atau SAS. Nah, untuk opsi yang C ini juga seperti opsi A dan B ya teman-teman ya, sama. Terlalu sempit juga cakupannya ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Terus kemudian untuk opsi yang D, memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Nah, untuk yang opsi yang D di sini kan merancang strategi asesmen ya teman-teman, penting tetapi belum konkret seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang E, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya teman-teman, kan kita melihat progres peserta didik secara berkelanjutan. Jurnal mendorong refleksi dan latihan rutin ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-15, Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meskipun demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Nah, di sini itu masalahnya adalah ketika menangani peserta didik dengan latar belakang kemampuan menari yang beragam ya teman-teman ya. Tindakan yang paling efektif ya. Tindakan yang paling efektif adalah kita lihat untuk opsi yang A, mengatur urutan dalam melatih gerakan mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Nah, untuk opsi yang A di sini itu cukup membantu tetapi belum menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. Nah, untuk opsi yang B di sini juga sama dengan opsi yang A, cukup membantu juga ya teman-teman ya, dan juga belum menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok seperti itu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir, kemudian untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman, baik dalam semangat kolaborasi tetapi perlu didampingi strategi lebih sistematis seperti itu ya. Guru juga ikut memantau ya teman-teman ya, guru juga ikut membantu seperti itu ya teman-teman. Bagus untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya, memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Nah, untuk opsi yang D ini juga cukup membantu tapi tidak menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok ya, belum ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan. Nah, untuk opsi yang E ini tidak nyambung sama sekali ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-16, Anda sedang merancang RPP dengan pendekatan Understanding by Design. Anda ingin memastikan bahwa kegiatan pembelajaran benar-benar berorientasi pada hasil belajar yang bermakna bagi peserta didik. Apa langkah awal yang menjadi prioritas Anda? Di sini masalahnya kan dalam pendekatan Understanding by Design ya teman-teman, menggunakan pendekatan Understanding by Design. Nah, langkah pertama yang paling penting adalah untuk opsi yang A, menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang A di sini bagian dari perencanaan ya teman-teman ya, tapi harus disusun setelah tujuan dirumuskan terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi yang B, menyiapkan lembar kerja sesuai dengan topik pembelajaran. Ini sama dengan halnya opsi yang A ya teman-teman ya. Harus disusun setelah tujuan dirumuskan terlebih dahulu, seperti itu ya. Untuk opsi yang C, menyusun penilaian harian yang bervariasi. Ini bukan langkah penting juga ya teman-teman, bukan langkah pertama ya. Untuk opsi yang D,
merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan buku teks. Nah, untuk opsi yang D ini sama halnya dengan opsi A, B, dan C dan D ya teman-teman ya. Karena kan bagian dari perencanaan ya teman-teman, tetapi harus disusun setelah tujuan dirumuskan terlebih dahulu, seperti itu ya. Ini sama A, B, C, dan D itu sama ya. Untuk opsi yang E menentukan tujuan akhir pembelajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya teman-teman ya, menentukan tujuan akhir pembelajaran. Nah, ini menjadi arah dari perencanaan backward ya, backward design ya. Tanpa tujuan akhir yang jelas, metode atau aktivitas pembelajaran tidak akan terarah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-17, di kelas Anda terdapat peserta didik dengan kemampuan dan gaya belajar yang sangat beragam. Anda ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa tindakan paling awal yang perlu Anda lakukan? Nah, di sini kan pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu langkah awal yang paling esensial ya teman-teman adalah untuk opsi yang A menggunakan satu metode pembelajaran yang menurut Anda paling efektif. Nah, untuk opsi yang A ini terlalu umum dan tidak berbasis data, seperti itu ya teman-teman. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B mengelompokkan peserta didik berdasarkan nilai ulangan sebelumnya. Nah, untuk opsi yang B ini memberi tugas tambahan ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C mengidentifikasi kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Untuk opsi yang C ini menjadi dasar untuk menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran ya teman-teman ya. Opsi lain itu seperti pengelompokan berdasarkan nilai. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang lebih cepat menyelesaikan tugas. Nah, untuk opsi yang D ini justru baru relevan setelah pemetaan awal dilakukan. Ya, lebih unggul opsi yang C ya teman-teman ya dibanding dengan opsi yang D. Opsi yang E membuat kelompok belajar heterogen secara acak. Nah, untuk opsi yang E ini juga terlalu umum ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-18, saat mengajar kelas 4 SD Anda menemukan bahwa beberapa peserta didik masih belum menguasai kemampuan dasar kelas 2. Apa tindakan paling tepat berdasarkan prinsip teaching at the right level? Nah, di sini kan dalam prinsip teaching at the right level itu kan guru perlu menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik ya teman-teman ya. Oleh karena itu, tindakan yang terbaik yang harus dilakukan oleh guru adalah untuk opsi yang A, memberikan tambahan soal remedial kepada peserta didik yang tertinggal. Nah, untuk opsi yang A ini tidak mengatasi kesenjangan ya teman-teman ya, kemampuan ya, seperti itu ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B melanjutkan pembelajaran sesuai kurikulum kelas 4 agar tidak tertinggal. Nah, untuk opsi yang B ini terlalu mengabaikan kondisi aktual peserta didik ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C memberikan soal latihan kepada seluruh peserta didik berdasarkan materi kelas 4. Nah, untuk opsi yang C ini juga tidak mengatasi kesenjangan. Kenapa? Karena kemampuan ya teman-teman ya, seperti itu. Kita juga skip untuk opsi yang C. Opsi yang D mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat penguasaan materi untuk pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk opsi yang D ini mengelompokkan peserta sesuai tingkat penguasaan materi. Bagus ya teman-teman ya, sesuai dengan pertanyaannya, seperti itu ya. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang E menyarankan kepada orang tua untuk memberikan les tambahan. Nah, untuk opsi yang E ini juga terlalu mengabaikan kondisi aktual peserta didik, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-19, Anda mengajar di sekolah dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Anda ingin mengembangkan pendekatan culturally responsive teaching. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan dalam merancang materi ajar? Jadi di sini kan untuk mengimplementasikan culturally responsive teaching ya teman-teman ya. Guru itu harus bagaimana? Untuk opsi yang A menggunakan materi ajar dari daerah mayoritas saja agar mudah dipahami. Nah, untuk opsi yang A ini menghindari keberagaman daripada memanfaatkan sebagai kekuatan sementara ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B memilih topik pembelajaran yang bersifat umum dan netral budaya. Nah, untuk opsi yang B ini seperti dengan opsi yang A ya teman-teman ya.
menghindari keberagaman juga. Nah, untuk opsi yang E, mengadaptasi materi agar relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Ini bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk opsi yang D, menghindari penyebutan budaya tertentu agar tidak terjadi konflik. Nah, untuk opsi yang D ini juga seperti dengan opsi A dan B ya, menghindari ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, membebaskan peserta didik memilih materi belajar yang mereka sukai. Nah, untuk opsi yang E di sini juga terlalu membebaskan tanpa arah pembelajaran yang jelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-20, dalam pembelajaran IPA Anda menemukan kesempatan untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab saat melakukan eksperimen. Apa tindakan Anda sebagai guru yang menanamkan pendidikan nilai? Jadi di sini itu pendidikan nilai dalam pembelajaran IPA ya teman-teman ya, dapat ditanamkan dengan kita lihat untuk opsi yang A, menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. Nah, untuk opsi yang A di sini terlalu fokus pada proses atau hasil tanpa menanamkan nilai ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. Nah, untuk opsi yang B ini bisa menimbulkan kompetensi. Untuk opsi yang B di sini bisa menimbulkan kompetensi yang kurang sehat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk opsi yang B kita skip saja. Opsi yang C memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. Nah, untuk opsi yang C ini juga sama dengan opsi yang B ya teman-teman ya, menimbulkan kompetensi yang kurang sehat. Seperti itu. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk opsi yang D di sini di sini nilai ini sejalan dengan integritas ilmiah dan karakter positif peserta didik ya teman-teman ya. Jadi opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, menemukan kejujuran dan tanggung jawab dalam proses eksperimen. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk opsi yang E, menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Nah, untuk opsi yang E di sini terlalu fokus juga ya, terlalu fokus pada proses atau hasil tanpa menanamkan nilai ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.